Shalom, selamat sore Ibu dan teman-teman semuanya. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu review jurnal dengan judul Effect of Cooperative Learning on Secondary School Students Mathematics Achievement. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, ada Ira Tanjung dengan NPM 19900023. Kedua, ada Elsa Grace Cynthia Haryanca dengan NPM 19900052. Dan yang terakhir, ada Grace Nita Laura Gabriela Butar-Butar dengan NPM 19900025. Baiklah, yang pertama mengenai pendahuluan. Latar belakang dari penelitian ini adalah matematika masih menjadi mata pelajaran yang dianggap sulit dan membosankan bagi banyak siswa. Menurut Woodard, pada tahun 2004, kelemahan siswa adalah merasa cemas terhadap matematika. Dan kecemasan ini mempengaruhi kinerja mereka dalam matematika. Berdasarkan pengamatan pada siswa sekolah menengah, informasi menunjukkan bahwa siswa tidak terlibat aktif dalam mengembangkan pengetahuan. Mereka menerima informasi secara pasif dan kurang termotivasi. Kepasifan ini telah menyebabkan banyak perhatian di kalangan pendidik karena pengetahuan matematika memainkan peran penting dalam meningkatkan perkembangan sosial ekonomi negara. Kualitas dari pendidikan yang diberikan guru kepada siswa bergantung pada apa yang dilakukan guru di kelas mereka. Metode pengajaran yang digunakan di kelas merupakan salah satu faktor penyebab siswa menjadi pasif dan kurang berinteraksi satu sama lain dalam mengerjakan tugas. Lazarowitz, dan Bert pada tahun 1994 mengkritisi penggunaan metode ceramah oleh guru karena hanya siswa pekerja keras yang bisa mendapatkan keuntungan dari itu. Kedepannya, untuk meningkatkan pemahaman matematika, siswa harus lebih aktif di dalam kelas dan harus secara kreatif acquire pengetahuan, terutama dalam memahami dan memecahkan masalah matematika. Sebuah metode alternatif untuk pemberian materi adalah belajar kooperatif. Zakaria dan Iksan pada tahun 2007 setuju bahwa dalam kooperasi belajar, siswa belajar tatap muka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara kolektif. Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk menjadi peserta aktif dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif juga mendorong siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan sebayanya. Dengan cara ini, pembelajaran kooperatif mempromosikan nilai-nilai seperti kejujuran, kerjasama, saling menghormati, tanggung jawab, toleransi, dan sebagainya. Menurut Johnson dan Johnson, pada tahun 1989, dalam pembelajaran kooperatif, siswa cenderung menikmati matematika dan kenikmatan ini memotivasi mereka untuk belajar. Selanjutnya, landasan teori. Metode pengajaran yang digunakan di kelas merupakan salah satu faktor penyebab siswa menjadi pasif dan kurang berinteraksi satu sama lain dalam mengerjakan tugas. Sebuah metode alternatif untuk pemberian materi adalah belajar kooperatif. Zakaria dan Iksan pada tahun 2007 setuju bahwa dalam kooperasi belajar, siswa bekerja tatap muka untuk menyelesaikan tugas yang diberikan secara kolektif. Pembelajaran kooperatif mendorong siswa untuk menjadi peserta yang aktif dalam pembangunan pengetahuan mereka sendiri. Pembelajaran kooperatif juga mendorong siswa untuk berinteraksi dan berkomunikasi dengan teman sebayanya. Selanjutnya, tujuan penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui efek jigsaw dalam pembelajaran kooperatif pada prestasi siswa dalam matematika. Kemudian, tujuan khusus dari penelitian ini adalah 1. Untuk menentukan apakah ada signifikansi statistik, apakah ada perbedaan prestasi matematika antara siswa yang diajar menggunakan metode kooperatif jigsaw dan siswa yang diajar menggunakan metode tradisional. Yang kedua, untuk menentukan persepsi siswa ketika mereka dihadapkan pada pembelajaran kooperatif. Selanjutnya, hipotesis penelitian. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam matematika terhadap prestasi antara siswa yang terpapar pembelajaran kooperatif jigsaw dan siswa yang terpapar pada pembelajaran metode tradisional. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Elsa Grace akan melanjutkan materi dari kelompok kami mengenai metode penelitian. Variabel penelitian. Variabel penelitian dalam penelitian ini terdiri dari variabel bebas dan variabel terikat. Variabel bebasnya itu pembelajaran kooperatif dan variabel terikatnya itu sekolah menengah prestasi matematika siswa. Partisipasi atau sampel penelitian. Sampel penelitian atau partisipasi yang ikut serta dalam penelitian ini terdiri dari 61 siswa, di mana 61 siswa ini dibagi menjadi 2 kelompok yang terdiri dari 30 siswa pada kelompok kontrol dan 31 siswa dalam kelompok perlakuan.
Material atau instrumen pendekatan penelitian. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah matematika prestasi dan persepsi siswa tentang jigsaw pembelajaran kooperatif. Hasil dan pembahasan dari penelitian ini ditemukan ada dua: pengaruh pembelajaran kooperatif pada prestasi matematika dan persepsi mahasiswa terhadap koperasi jigsaw belajar. Pengaruh pembelajaran kooperatif pada prestasi matematika. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif metode menghasilkan prestasi matematika yang lebih tinggi daripada metode pengajaran tradisional. Alasannya ini dikemukakan karena kapan siswa saling menjelaskan dan menerima penjelasan dalam kelompok sehingga mereka dapat mempertahankan. Kesimpulan dari penelitian ini di mana hasil penelitian menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkat prestasi matematika. Pembelajaran kooperatif juga dapat meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Hasil ini menyiratkan yang menggabungkan pembelajaran kooperatif dalam matematika kelas akan meningkatkan pembelajaran matematika di bagian sekolah ondari. Baik, saya Ira Tanjung dengan MPM 199000023 akan melanjutkan bahasan selanjutnya, yaitu tentang analisis. Analisis persepsi siswa tentang tabel pembelajaran kooperatif 3. Bagi mereka yang lebih suka pembelajaran kooperatif, sponsor yang diberikan oleh sebagian besar siswa dapat berdiskusi dan untuk bertukar ide-ide dengan teman tanpa rasa takut menunjukkan 26,1%. Gagasan bahwa siswa dapat berteman dan mengajukan pertanyaan 23,2%. Memicu pemahaman dalam kelompok 13,2%. Lebih cepat seperti yang ditunjukkan pada tabel 4, respons tertinggi adalah bahwa pembelajaran kooperatif jigsaw dapat meningkatkan pemahaman siswa tentang pelajaran yang dipetik. Diikuti oleh gagasan bahwa pembelajaran kooperatif menimbulkan kepercayaan diri mereka dan meningkatkan motivasi mereka. Bahasan selanjutnya yaitu tentang penutup. Yang pertama, kebaharuan. Hal-hal baru dalam strategi-strategi belajar dengan menggunakan desain penelitian eksperimen semu yang terdiri dari kelompok perlakuan dan kelompok kontrol menunjukkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat meningkatkan prestasi matematika. Pembelajaran kooperatif juga meningkatkan pemahaman dan kepercayaan diri. Hasil ini menyarankan yang menggabungkan pembelajaran kooperatif dalam matematika kelas akan meningkatkan pembelajaran matematika di bagian sekolah ondari. Selanjutnya, manfaat. Dari mereview jurnal ini, kelompok kami mendapatkan manfaat, yaitu meningkatkan pembelajaran kami seperti membuat pembelajaran kooperatif agar para siswa dan mahasiswa seperti kami tidak mengalami rasa bosan dan jenuh saat belajar online seperti sekarang ini yang selalu menggunakan HP dan laptop, yaitu dengan melakukan pembelajaran kooperatif. Yang terakhir, kesulitan. Kelompok kami mengalami kesulitan dalam mereview jurnal ini dikarenakan jurnalnya berbahasa Inggris. Jadi kami harus mentranslate terlebih dahulu isi jurnalnya, lalu mereview jurnalnya. Dan juga kami kesulitan dalam membuat pemahaman dari jurnal ini ke dalam diri kami pribadi. Baik, sekian dan terima kasih. Baiklah, sekian presentasi dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Adapun kekurangan dari presentasi kami hari ini, kami mohon maaf. Jika ada yang ingin bertanya atau memberi saran juga masukan, silahkan ketik di kolom komentar. Terima kasih. Shalom.